Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan Ibu Maya di sini. Ibu sekarang akan menjelaskan materi mengenai fotosintesis. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas mengenai kompetensi dasar yang nanti akan dihubungkan dengan indikator pembelajaran dan akan disesuaikan dengan materi yang akan Ibu ajarkan pada kesempatan kali ini. Adapun kompetensi dasar dari materi proses fotosintesis itu ada di 3.5 mengenai menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, selanjutnya ada 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang perubahan bentuk energi atau pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam aplikasinya nanti kompetensi dasar 4.5 itu kita adakan praktikum uji proses fotosintesis yaitu uji SAK. Selanjutnya, adapun indikator pencapaian kompetensi dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan perubahan bentuk energi, yang kedua adalah menganalisis perubahan bentuk energi, yang ketiga adalah menjelaskan pengertian fotosintesis, yang keempat adalah menganalisis transformasi energi pada makhluk hidup melalui fotosintesis, dan yang terakhir adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ya, kita mulai. Perhatikan gambar di bawah ini. Silahkan amati baik-baik gambar yang ada di tayangan. Nah, kita lihat di sini ada gambar tumbuhan. Tumbuhan tersebut mengeluarkan gas oksigen dan juga memerlukan gas karbon dioksida. Lalu muncullah pertanyaan, apakah tumbuhan memerlukan makanan seperti halnya hewan dan manusia? Ya. Selanjutnya, bagaimana cara tumbuhan memperoleh makanan tadi? Ya, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita lihat slide berikutnya. Pada pelajaran kelas 7, kita sangkut pautkan dengan materi ekosistem. Di sana dijelaskan bahwa dalam rantai makanan, tumbuhan memegang peranan penting karena bertindak sebagai produsen. Artinya tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri sehingga tumbuhan disebut dengan autotrof. Nah, apa yang terjadi jika stok oksigen di bumi ini habis? Pasti tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Apakah kalian pernah berpikir dari mana oksigen dihasilkan sehingga persediaan oksigen tidak habis walaupun dihirup oleh miliaran manusia di bumi ini? Nah, mari kita lihat sekeliling kalian, apakah banyak tumbuh-tumbuhan? Ya, merekalah yang menyediakan jasa untuk memproduksi oksigen yang kita hirup setiap saat melalui proses fotosintesis. Nah, apa sih itu fotosintesis dan bagaimana prosesnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Fotosintesis itu adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan ataupun bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat atau amilum dan juga oksigen. Nah, jadi ada beberapa bakteri yang melakukan proses fotosintesis, contohnya adalah cyanobacteria, adapun yang lainnya yaitu Euglena dan juga Hydrilla. Jadi bukan hanya tumbuhan yang hidup di darat saja, tetapi tumbuhan yang hidupnya di perairan pun melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Organ-organ yang berperan dalam fotosintesis yaitu adalah daun. Kenapa harus daun? Nah, jawabannya begini. Seluruh bagian dari tumbuhan termasuk batang, buah, dan juga daun memiliki kloroplas. Namun memang di daun merupakan tempat utama terjadinya proses fotosintesis.
Nah, kita perhatikan tayangan berikut ini. Nah, di situ ada tulisan mengenai proses fotosintesis, bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan air, ditambah karbon dioksida, dan harus menggunakan bantuan sinar matahari dan juga klorofil sehingga menghasilkan karbohidrat yaitu C6H12O6. Selain itu ada juga hasil proses fotosintesis yaitu adalah oksigen. Nah, berikutnya adalah mengenai tempat dan alat fotosintesis. Di manakah fotosintesis berlangsung? Ya, pada umumnya proses fotosintesis ini di daun yang sudah kita tadi bicarakan di awal. Tepatnya di bagian apa? Tepatnya berada di bagian jaringan tiang atau palisade dan juga jaringan bunga karang atau yang disebut dengan spons. Jaringan tiang dan bunga karang ini merupakan yang sering kita sebut dengan daging daun atau mesofil. Di dalam sel-selnya terdapat banyak organel berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Nah, kloroplas ini banyak terdapat pada mesofil, terutama pada jaringan tiang atau jaringan palisade. Ketika kita lihat anatomi dari daun, kita lihat di bawah mikroskop, ternyata gambarnya seperti ini. Nah, di bagian paling atas itu terdapat epidermis. Nah, selanjutnya ada jaringan tiang. Di bawah jaringan tiang ada jaringan palisade. Nah, di antara jaringan tiang dan jaringan palisade ini, kalau kita lihat gambar, di sana terdapat banyak kloroplas. Di situ gambar kloroplas berwarna hijau, sehingga ketika diperbesar, ada dua membran di dalam kloroplas itu. Nah, di dalam membran tersebut ada yang namanya tilakoid. Tumpukan dari tilakoid ini akan membentuk yang namanya grana. Sedangkan cairan di antara grana tersebut yang disebut dengan stroma. Kita mencoba untuk melihat anatomi dari daun. Kita lihat di bagian atas itu ada jaringan epidermis atas. Selanjutnya yang bentuknya agak memanjang itu adalah jaringan palisade, sedangkan yang bagian bawah dari jaringan palisade itu ada jaringan spons yang bentuknya itu seperti bulatan-bulatan menyerupai bunga karang ya. Berikutnya di bagian bawahnya ada epidermis bawah. Nah, khusus pembeda dari epidermis atas dan epidermis bawah, perlu diingat bahwa epidermis bawah ini cirinya memiliki stomata. Ya. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Di sini ada faktor dari dalam, contohnya yaitu umur daun. Artinya jika umur daunnya semakin muda, biasanya warnanya akan semakin hijau, itu artinya klorofilnya semakin banyak. Berikutnya adalah keadaan stomata. Jadi artinya apabila keadaan stomata itu tertutup, ini akan mempengaruhi proses difusi karbon dioksida di udara menjadi terhambat. Artinya penyerapan dari karbon dioksida sebagai bahan dasar dari proses fotosintesis ini akan menjadi terhambat. Berikutnya adalah kandungan klorofil tentunya. Adapun faktor-faktor dari luar antara lain kadar konsentrasi CO2. Nah, konsentrasi CO2 ini merupakan bahan utama dari proses fotosintesis. Yang kedua adalah ketersediaannya air. Yang ketiga adalah kelembaban dan suhu udara. Nah, pada kelembaban dan suhu udara ini akan mempengaruhi proses fotosintesis karena di sini berkaitan dengan membuka dan menutupnya stomata. Yang keempat adalah keadaan cahaya. Cahaya ini mempengaruhi proses fotosintesis dilihat dari intensitas cahayanya, berapa banyak masuknya cahaya,
lalu panjang gelombang, dan juga lamanya penyinaran. Berikutnya, pada tahapan fotosintesis ini secara umumnya ada 2 tahapan, yaitu melalui reaksi terang dan juga reaksi gelap. Ini kita lihat ada peta konsep. Nah, untuk reaksi terang itu akan menghasilkan air. Nanti air ini akan diubah menjadi ion hidrogen dan oksigen. Sedangkan pada reaksi gelap nanti ada hidrogen dengan karbon dioksida yang nantinya akan menghasilkan glukosa. Nah, jika kita bedakan antara reaksi terang dengan reaksi gelap dalam bentuk tabel, kita lihat reaksi terang itu tempat berlangsungnya yaitu di bagian grana, ya, tumpukan dari tilakoid. Sedangkan reaksi gelap itu tempat berlangsungnya adalah di stroma. Grana dan stroma ini letaknya ada di dalam kloroplas, ya. Yang kedua yang membedakan itu adalah sumber energi. Kalau reaksi terang berasal dari cahaya matahari, sedangkan kalau reaksi gelap itu sumber energinya berasal dari ATP dan juga NADPH2 hasil dari reaksi terang digunakan untuk reaksi gelap. Adapun proses yang terjadi pada reaksi terang yaitu adanya reaksi fotolisis, yaitu pemecahan air menjadi ion hidrogen dan juga molekul air menggunakan energi cahaya. Sedangkan pada reaksi gelap adanya reaksi fiksasi, yaitu pengikatan karbon dioksida yang nantinya akan dikombinasikan dengan ion hidrogen sehingga akan membentuk yang namanya gula atau glukosa. Nah, hasil akhir dari reaksi terang yaitu oksigen, ATP, dan juga NADPH2. Sedangkan hasil dari reaksi gelap yaitu karbohidrat yang kita sering menyebutnya dengan istilah amilum atau rumus kimianya C6H12O6. Berikut gambaran dari proses reaksi terang dan juga reaksi gelap pada gambar berikut ini. Demikianlah penjelasan mengenai fotosintesis. Semoga menjadi acuan untuk kalian dapat mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.